Semangat pagi! Apa kabar Sobat Improvement? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Setelah video lalu, kita membahas mengenai tahapan preparation dan juga setting limit. Kali ini kita akan membahas dua hal penting lainnya dalam bernegosiasi, yaitu crystal clear alias menerapkan komunikasi yang baik dan juga listen menjadi pendengar yang baik. Yuk, mari kita kupas satu persatu. Dalam berkomunikasi, sudah jelas akan bermanfaat jika berjalan dengan baik, jelas, dan tidak ambigu. Satu sisi, kita bisa saja komunikasi dengan lawan bicara terlalu blak-blakan, lamban, atau terlalu cepat, yang bisa membuat komunikasi kita kurang jelas. Nah, faktanya kekuatan negosiasi mengalir dari kemampuan kita berkomunikasi dengan jelas dan akurat dari setiap tahapannya. Ini merupakan keterampilan dasar dari sebuah negosiasi. Bagaimana kita menghindari ambiguitas dan menghasilkan informasi yang kristal clear. Lalu, apa saja sih tips untuk dapat berkomunikasi dengan baik? Tips yang pertama, pastikan memiliki pemahaman yang sama. Sampaikanlah dengan jelas kepada lawan bicara mengenai tujuan dari pertemuan tersebut. Nah, ada salah satu metode praktis nih yang dapat kita lakukan jika kita ingin memiliki pemahaman yang sama. Bisa dengan pendekatan PREP, Point, Reason, Example, and Point. Metode ini membantu kita untuk menyatakan, menjelaskan, dan mendukung maksud dan tujuan kita. Contohnya, pengiriman bahan baku saya harus on time, karena untuk kebutuhan produksi di pabrik saya. Jika dapat menerima bahan baku dengan on time, maka proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Namun, jika mengalami keterlambatan, maka proses produksi terganggu dan saya akan mengalami kerugian besar. Jadi, poinnya adalah pengiriman bahan baku harus on time. Pendekatan ini dirasa berhasil dan sangat logis, serta dapat digunakan di dalam bentuk negosiasi apapun. Tips yang kedua, harus to the point. Bukan berarti tidak ada basa-basi, namun lebih menekankan kepada inti permasalahan dalam proses negosiasi agar komunikasi bisa berjalan dengan baik. Contohnya, kita bisa menggunakan grafik atau gambar dalam memvisualkan sebuah data. Contoh lainnya, kita bisa menguraikan sikatan-sikatan yang mungkin membingungkan lawan bicara, seperti OTD, on time delivery misalnya. Atau contoh lainnya bagaimana kita menyederhanakan poin-poin teknis dalam penjelasan. Setelah mengetahui bagaimana berkomunikasi yang baik, kini kita akan bahas terkait listen, yaitu menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan secara aktif dan mengenali bahasa tubuh seseorang dapat memberi kita keuntungan dalam membaca situasi. Misal, apakah situasi mengarah ke kesepakatan yang baik, buruk, atau mungkin tidak ada kesepakatan. Kita dapat meningkatkan keterampilan mendengarkan sebelum negosiasi dengan menerapkan beberapa teknik yang akan saya jelaskan. Staying alert. Jika kita benar-benar tertarik dengan apa yang dikatakan orang lain, maka kita akan mendengarkan dengan serius dan seksama. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain, pertama, kita bisa jaga agar mata kita tetap fokus terhadap orang yang berbicara. Kedua, kita dapat mengakui kata-kata orang tersebut dengan anggukan sesekali. Ketiga, kita bisa dengan gestur tangan yang terbuka. Keempat, kita bisa duduk tegak di kursi. Dan yang kelima, kita bisa condongkan tubuh kita ke arah depan. Mendengarkan secara aktif. Ini melibatkan semua panca indera serta teknik yang membantu kita memastikan bahwa telah mendengar dan menafsirkan pesan dengan benar. Kita dapat melatih keterampilan dengan beberapa teknik seperti mengulangi, sesekali mengulangi kata per kata pernyataan yang dilontarkan oleh lawan bicara. Atau parafrase, pengulangan dengan perkataan kita sendiri, ceritakan tentang apa yang kita pahami dari pernyataan lawan bicara. Menunggu untuk respon. Berikan jeda sebelum kita berbicara.
Nah, jeda tersebut memungkinkan kita untuk menyerap dan memahami pernyataan dari lawan bicara. Selain itu, kita dapat memberikan sinyal kepada lawan bicara bahwa kita sedang berpikir. Mencatat. Menulis poin-poin penting dari percakapan akan membantu kita memperhatikan dan mengingat poin-poin diskusi selama negosiasi. Apalagi jika proses negosiasinya berlangsung lama. Masih ada 2 hal penting lainnya yang wajib Sobat Improvement ketahui ketika bernegosiasi. Jadi, pastikan Sobat Improvement subscribe YouTube channel PKM Consultant agar mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Septa Tiar, pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam improvement!